Ya, oke, jangan di quote ya. Menurut Roel katanya supervisor yang menyuruh mahasiswanya menulis ini adalah kejahatan ilmiah. Ya, lebih kurang lah menurut saya itu zolim. Ya. Oke, jadi nah di semua tahapan ini kita bisa pakai AI sebenarnya dan itu bikin sesuatu lebih lebih mudah. Nah, sekarang lalu bagaimana cara saya pakai AI dalam proses riset ini? Nanti detail risetnya itu ikut di acara bootcamp aja ya. Sekarang pengantar aja. Lalu bagaimana cara kita pakai AI ini? Jadi kita pakai AI ini sebenarnya mudah dan model sekarang itu jauh lebih bagus. Model sekarang itu 5.4 itu jauh lebih bagus sehingga mungkin tidak akan sepanjang demo yang saya kasih. Nanti saya akan kasih demo itu demonya itu cara lama. Cara baru itu lebih cepat. Oke, lebih cepat. Dia sekarang level halusinasinya itu rendah sekali. Nah, ada miskonsepsi tentang pemakaian AI. Nah, dan ini menjadi kendala 90% mungkin orang pakai AI. Jadi dia langsung pakai AI itu untuk tanya. Oke. Dia langsung pakai AI itu tanya. Padahal AI-nya itu sendiri bilang di sini ChatGPT can make mistake. Kecil tulisannya itu. Oke. ChatGPT can make mistakes. Jadi tidak ada yang bertanggung dia nggak akan bertanggung jawab kalau informasi yang kita ambil itu nanti salah. Kalau informasinya salah yang bertanggung jawab ya kita. Dia cuma ngasih respon aja. Oke. Nah itu kesalahan ininya dan jadi menggunakan AI sebagai sumber informasi. Kenapa pakai AI dipertanyakan, pakai Google tidak dipertanyakan? Jadi perbedaan esensial dari penggunaan ChatGPT, generatif AI, dibandingkan dengan Google itu simple. Kalau kita googling, dia memberikan kita tuh daftar dari mana informasi yang kita mau itu bisa didapatkan. Jadi dari sana kita sudah melakukan verifikasi, oh ini websitenya apa, apakah ini dari sumber yang terpercaya atau tidak gitu. Sementara AI dia memberikan langsung jawabannya tanpa dia nyebut, kecuali kita minta ya, ada caranya ya, itu diminta untuk ngasih tahu verifikasinya. Nah kemudian ada juga miskonsepsi yang kedua bahwa kita itu berasumsi seolah-olah ketika kita memberikan perintah AI itu paham yang kita mau apa. Padahal AI itu sama dengan kalau Bapak Ibu dengar saya ngomong, bisa juga salah paham kan? Walaupun kita sama-sama Homo sapiens, sama-sama makhluk yang berpikir. Kalau kita komunikasi juga akan ada miskomunikasi. Nah itu ada asumsi bahwa AI itu tahu gitu. Nah ini yang perlu kita minimalkan. Oke, kita minimalkan miskomunikasi penggunaan AI. Jadi AI itu kesannya nggak benar-benar mengerti gitu. Nah kemudian seringkali kualitas dari apapun yang kita minta itu berbanding lurus dengan bagaimana kita mintanya. Jadi kualitas prompt istilahnya. Nah biasanya semakin spesifik prompt, semakin relevan hasilnya. Jadi semakin dekat dengan apa yang kita mau. Oke. Jadi jangan bertanya tapi berikan instruksi. Jadi dia tuh bekerja buat saya, jadi asisten. Dan skill prompting ini menurut saya skill abad sekarang, eranya AI ini. Jadi kalau mau hidup jadi mudah dan waktu lebih berkualitas, kerja menggunakan AI, belajar kuasai prompt dengan baik. Saya selalu bilang bahwa AI itu memuliakan dosen. Karena dengan AI pekerjaan yang tadinya 2 minggu, saya biasanya kalau nulis artikel itu 40 jam ya, 1 minggu penuh. Itu bisa selesai dalam waktu 1 jam. Jadi saya punya waktu 39 jam lain untuk hal yang berkualitas. Kita Kenapa dosen asosiasinya tuh sibuk ya. Jadi sekarang karena nulis itu cepat, bikin proposal itu ada 39 jam lain bisa dipakai untuk mikir, untuk healing, untuk ngafe gitu. Oke. Nah itu
Itulah kenapa saya bilang bahwa AI itu memuliakan akademisi. Sehingga orang yang sudah sekolah sampai belasan tahun sebagai akademisi itu disuruh kerja pakai otak, bukan pakai otot. Wah, dosen pakai otot, kerja banyak harus gini harus gitu. Nah sekarang yang tadi otot itu harus ngecek satu-satu apa segala macam itu bisa dibantu AI. Nah tadi akan slide ini. Jadi ada satu hal yang ini. Jadi nanti ketika dalam ngeprom itu sebenarnya nggak harus panjang. Jadi artikel fundamental yang ditulis oleh tim dari ChatGPT itu judulnya ini, Attention is all you need. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan keyword-keyword tertentu dalam prompting supaya hasilnya itu dekat dengan yang kita mau. Nah, ini ada tim dari Google itu nulis artikel yang menjadi dasar sebenarnya regeneratif AI ini. Attention is all you need. Bagaimana caranya kita generate prompt supaya attentionnya itu bagus, jadi dekat dengan yang kita mau. Nah kemudian saya sendiri pakai ChatGPT. Kalau mau pakai platform lain juga silakan. Nah ChatGPT ini, modelnya itu selalu berkembang. Saya ingat sekali, saya pernah ada workshop offline di Bandung. Jadi ada perubahan model di malam jadi 18. Tanggal 17 malam itu ada update model. 18 kegiatan workshop. Besok paginya pas workshop tuh promnya nggak bisa. Jadi model baru kita mesti pelajari behaviornya seperti apa sehingga kita bikin promnya tuh betul. Oke, yang sebelah kanan itu ada banyak model, nanti saya buka ya. Nah kemudian yang penting itu ada banyak jenis akun, ada yang free, ada yang plus. Ini jenis akun yang tidak aman. Kalau ada yang concern sama security, free sama plus itu aman. Sementara ChatGPT yang dari Ebismark itu bisnis. Kemudian ada juga enterprise, ada tanda tanya. Itu benar-benar aman. Oke. Oke. Nah di bawah sini misal ini kelihatan nggak ya? OpenAI does not use Ebismark workspace data to train its model. Jadi datanya tuh nggak akan dipakai sama ChatGPT. Ada pernah hari itu bocor data segala macam itu biasanya akun yang free dan plus. Jadi kalau mau benar-benar secure sama data silahkan gunakan GPT Teams atau GPT Business lah. Ini GPT Business. Ini yang GPT yang di Ebismark. Ini model. Kemudian model ini ada banyak kastanya ya. Ada Instant, Thinking Pro, nanti saya tunjukkan apa bedanya. Thinking ini ada dua. Ada Thinking yang standar, ada Thinking yang extended. Jadi kastanya model itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian versinya ada macam-macam. Ini versi yang terbaru itu 5.4 Thinking, kemudian Pro 5. Ini versi yang terbaru. Kemudian versi yang sebelumnya itu ada 52 juga ada Instant Thinking Pro, ada 50. Banyak betul ini, apa bedanya kan gitu pertanyaan. Oke. Ada banyak lah jenis model ini. Kemudian di luar ini juga ada banyak. Ada lagi namanya company knowledge, kita bisa bikin deep research, kemudian ada AI agent, Canvas. Oke, bedanya nanti saya akan, saya terangkan sekarang ya. Canvas itu satu-satu ya, saya coba dari depan aja. Sebagian nanti saya akan praktekkan ya. Jadi Canvas itu adalah interface yang digunakan oleh GPT untuk memberikan respon, di mana kita bisa mengedit responnya. Project kita bisa bikin semacam folder. Jadi kalau punya akun sendiri itu kita bikin folder. Jadi kita bisa sharing chat kalau mau kolaborasi. Kemudian ada namanya custom GPT. Nah custom GPT ini nggak akan saya share hari ini. Nah apa bedanya? Oke. Apa bedanya? Satu instant sama thinking, instant dan thinking, satu dia itu murah, jadi tokennya sedikit lah, dia cepat. Oke.
Nah, sementara thinking extended sama pro itu model mahal, sehingga dia tuh ada batasnya. Kayak ada batasnya. Kemudian di sini saya lihatlah kemampuan reasoningnya ada dasar, menengah, tinggi, sangat tinggi, konteksnya segala macam. Ini yang membedakan. Jadi semakin kalau kerjaan yang kita kerjakan semakin susah, kita pakai yang sebelah kanan. Tapi pro ini hampir nggak perlu lah dipakai. Paling pakai thinking extended saja. Karena pro itu kalau kita ngeprom itu bisa 1,5. Saya pernah pakai pro, responnya itu 3 jam. Karena ya levelnya tuh riset. Misalkan market riset untuk produk apa di negara mana gitu. Yang dia bikin respon sebanyak 100 halaman. Nah, itu yang pro. Nah, ini mungkin lebih relevan. Kalau kita pakai instan, input tokennya itu bisa sampai 24.000 sampai 96.000 kata. Implikasinya apa? Jadi kalau misalkan kita mau ngasih input data itu ada batasnya nih 96.000 kata. Thinking sama 96.000 kata, thinking extended bisa sampai 150.000 kata. Contohnya misalnya gini. Saya mau bikin artikel review dari kumpulan abstrak. Nah, abstraknya itu ada 300 artikel. 300 artikel atau ada 500 artikel. Nah, 500 artikel kalau masuk di thinking dia nggak bisa karena dia terlalu sedikit. Dia bisa masuknya di thinking extended. Nah, dia bisa generate sebuah review lah. Kemudian outputnya kalau pakai instan itu 1.000 sampai 4.000 kata, thinking 4.000 sampai 8.000 kata. Jadi thinking itu sebenarnya saya bisa menggunakan thinking nulis satu artikel. Oke, ya, 6.000 kata, sorry. 6.000 kata. Jadi satu kali prompt sebenarnya satu artikel bisa jadi kalau pakai thinking. Kalau pakai thinking extended saya bisa sampai 12.000 kata. Kalau pakai pro saya bisa sampai 15.000 kata dalam sekali prompt. Tapi yang penting ini catatannya ya. Jadi pakai model instan itu untuk chat. Kalau thinking biasa itu untuk analisis standar. Thinking extended itu kalau banyak tahap kemudian dokumennya panjang. Kemudian kalau pro ini sudah levelnya tuh asisten riset yang benar-benar serius. Kayak orang sudah punya PhD gitu. Nah kemudian AI itu mahal, jadi kalau beli paket biasanya itu udah murah tuh. Jadi beli yang bulanan itu sekitar 550.000 ya. Itu sudah murah karena sudah dapat semua yang tadi itu. Biasanya yang hanya dapat 10, thinking extended mungkin 20-an, thinking hampir unlimited ya. Prompt. Jadi AI itu mahal. Nah, lalu kalau kita pakai AI ini untuk nulis artikel, ini kita harus tahu dulu kelemahannya di mana supaya kita bisa tambal ya. Jadi biasanya diskusinya itu tidak spesifik. Sebenarnya saya sekarang bisa ya. Ini saya belum eksplorasi banyak model terbaru ini. Mungkin nanti saya perlu revisi lagi ini saya slide saya. Tapi untuk mengatasi kelemahan ini, kita perlu siapkan tiga hal. Satu itu ada strategi dalam nge-prompt, kemudian ada teknik promptingnya, kemudian ada frameworknya. By the way, bayangkan kalau AI ini sudah bisa mengerjakan perfect, berarti kita udah nggak lagi dibutuhkan. Tapi terus terang saja, 5.4 ya, 5.4 ini itu sudah terlalu canggih menurut saya. Kan saya bisa tahu kan, kalau pengalaman saya ya, kalau saya nge-prompt gitu, kan nanti keluar hasilnya tuh kan. Nah, dulu saya selalu bilang bahwa ini masih level saya lah, saya bisa bikin sama atau lebih bagus. Tapi dengan model yang sekarang 5.4 itu, saya merasa bahwa ini tuh hampir mustahil saya bisa bikin seperti ini. Jadi menurut saya 5.4 ke atas mungkin lebih baru lagi. Itu sudah, ya mungkin karena karena keterbatasan saya. Tapi saya sendiri merasa bahwa respon dia itu lebih bagus dari yang saya sendiri bisa kerjakan. Jadi sudah bagus sekali.
Sebenarnya sekarang kalau mau mudah nulis artikel tuh mudah sekali. 1 atau 2 kali prompt itu bisa selesai dan bagus. Gunakan model-model yang canggih itu bisa jadi bagus ya. Oke, itu ininya. Eh, tapi proses belajar apa proses ngulik-nguliknya, jadi proses mengoptimalisasi promptnya itu perlu waktu yang lama ya. Eh, saya untuk bikin satu framework menggunakan model pro itu bisa bisa perlu waktu 1 bulan, modalnya bisa sampai 10 jutaan. 10 juta tuh saya beli token, nyoba lagi, kan habis kan, dia coba lagi, coba lagi. 1 kali prom itu ya sekitar 50.000 pro, itu 50.000 1 kali. Jadi coba itu bisa sampai 1 bulan saya untuk bikin prom. Ada banyak yang baru yang saya bikin menggunakan model-model yang bawah ini, yang advance model. Dulu saya selalu menghindari yang advance model karena yaitu hasilnya nggak terlalu bagus. Sekarang saya lihat kok sudah sama atau melebihi dari yang saya kerjakan secara profesional gitu, sehingga sudah mulai saya kembangkan. Nanti kalau mau tahu bagaimana rasanya pakai advance model bikin artikel, biasanya hanya saya kasih kasih itu di workshop offline. Workshop offline itu saya kasih tahu prom bisa sampai 24 halaman. Nah, itu bisa bisa dalam beberapa kali enter itu bisa jadi. Oke. Nah, lalu strateginya seperti apa? Satu, pilih model yang pas, kemudian tokennya juga di kompleks disederhanakan, kemudian kombinasi pakai AI yang lain. Saya nggak akan demokan malam ini bagaimana kita kombinasikan dengan AI lain. Nah, lalu bagaimana teknik prompting supaya tidak halu, supaya hasilnya autentik, supaya hasilnya tuh minim kesalahan. Nah, dari sekian banyak teknik prompting yang ada, saya pikir kalau kita bisa kerjakan 3 ini, kita bisa dapat satisfaction level mungkin di atas 90% lah. Satu namanya retrieval augmented generation, yang saya bahas nanti. Kemudian yang kedua namanya instruction based prompting. Jadi ingat, itu bukan untuk bertanya tapi untuk memberikan instruksi, suruh dia kerja. Oke, kalau selama ini kita tuh disuruh saja. Nah, sekarang saatnya balas dendam. Suruh AI aja ngerjakan. Apapun yang selama ini orang minta saya untuk kerjakan, sekarang saya suruh AI kerjakan. Dan menurut saya belajar di kegiatan seperti itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah dieksplor sendiri. Explore sendiri gitu sampai benar-benar oh begini cara komunikasinya itu. Nah, yang selanjutnya adalah of thought, ini untuk mengerjakan hal-hal yang kompleks ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan retrieval augmented generation. Oke. Ketika saya memerintah kepada AI, kan dia ngasih jawaban ya, pertanyaannya. Dari mana dia dapat jawaban itu? Nah, itu dia dari knowledge yang dia sudah miliki dan dari hasil pencarian. Karena saya juga bisa minta AI untuk ini misalkan contoh, saya bisa minta AI juga untuk kayak website jawab ini apa apa saja program latihan Bismarck. Nah, ini saya minta search, dia pakai website. Nah, keluarlah ini free webinar terdekat. Nih, Kupentas, bukan. Dia pakai sumbernya ini kan ada dari Linktree, ada dari ini, ada dari mana gitu. Oke, ini ada program-programnya, workshop. Nah, ini dia bisa ngasih sumber ini, ya, tapi tetap perlu diverifikasi. Oke, nah kadang-kadang dia dari knowledge, kadang-kadang dia nyari dari sumber. Kalau yang tadi itu saya minta dia, oke, nyari dari website. Nah, akhirnya dia sekarang jawabannya dia selalu ngasih ini. Oh, dia bisa sumbernya dari. Jadi ini sumbernya dari mana? Ini in-house training, custom, dari mana sumbernya? Tuh dia masuk, dia bisa nyari. Tapi kalau kita
minta dari yang tadi, kalau kita tidak menggunakan ini, kita tidak aktifkan search-nya. Kalau kita tidak aktifkan, ya nanti sumbernya dari pengetahuan yang dia ketahui sebelumnya, yang sudah baca sebelumnya gitu. Dia perlu 6 menit AI ini untuk membaca semua domain korpus nulis artikel saja untuk dia kuasai semua teks yang ada di bumi. Oke. Dan yang ada di cloud. Nah, jadi supaya jawabannya tuh nggak ngawur dan ngelantur, kita bisa namanya pakai teknik RAG, teknik Retrieval Augmented Generation, ini mengelola informasi. Jadi semua yang tadi, pemahaman dia, knowledge dia, source memory ingatannya itu kita buang semua, kita kasih dia dengan knowledge resource skill baru. Itu bisa diajarkan ya. Nanti saya akan demo bagaimana kita bisa AI. Nah, sehingga jawaban yang dihasilkan itu lebih lebih orisinal. Kenapa? Siapa dari dia akan dapatkan jawaban. Nah, saya ini adalah, nah ini namanya local retrieval augmented generation. Ini adalah kita di tentang ini jawabannya itu betul. Misalkan dosen ya, kan kalau ada tulisan mahasiswa, kalau dosen belum pengalaman gitu, minta aja baca, masukkan tesisnya, dan minta identifikasi setiap bab, kelemahan dari skripsi ini di setiap bab, masing-masing bab misalkan 5 poin, dia akan baca. Nah kalau mau uji lebih cepat kan, oke kita baca, terus jawaban hasilnya keluar, terus ini benar, ini mana yang sesuai dengan kita sesuaikan. Jauh saya tuh jadi disertasi itu, termasuk di kampus-kampus Eropa itu. Biasanya dulu kalau baca itu bisa sampai satu persatu. Sekarang AI, jadi saya minta AI melakukan akses. Kemudian hasil, nah itu yang saya validasi satu. Oh iya, oh iya, oh iya. Nah tinggal saya ngambil mana yang saya setuju, jadi lebih cepat. Oke, nah, jadi yang tadinya proses berminggu-minggu itu bisa jadi hanya aja. Nanti ada masih satu SK, berapa SK untuk belajar tentang bagaimana action. Tapi intinya adalah kita bikin perintahnya itu. Chain of itu di tahap kedua apa, tahap ketiga apa gitu. Nanti mungkin paham kalau sudah lihat contohnya di demo ya. Nah ini slide penting menurut saya. Jadi saya mungkin akan elaborasi sedikit. Jadi bayangkan kita punya input output diagram ya. Jadi saya ingin misalkan bikin artikel, keluarannya sebuah artikel. Apa input awalnya? Oh, berarti mesti ada substansi yang mau ditulis apa? Mesti tahu judulnya, mesti tahu temanya, mesti tahu apanya. Kemudian dalam artikel itu juga mesti ada data. Di dalam bahan artikel itu adalah ada pernyataan literatur. Jadi pernyataan yang akan disitasi. Nah, bahan-bahan ini kita siapkan, kemudian kita masukkan dalam AI itu, kemudian diproses menggunakan namanya yang tadi teknik prompting itu. Di prompt, dikasih input tambahan, apa misalkan ada banyak lah input tambahannya. Nah lalu jadi luaran artikel. Oke. Nah itu proses berpikirnya. Jadi setiap kita mau misalkan menulis proposal gitu, oh ini proposal, saya menulis apa? Saya menulis proposal. Nah proposal yang mau tulis seperti apa? Berarti ada menulis proposal.
Nah, contohnya seperti apa? Nah, itu mesti kita tahu. Jadi kita tidak mungkin bisa membuat sesuatu yang kita nggak tahu. Mustahil. Nggak bisa kita bikin sesuatu yang kita nggak tahu. Mesti kita tahu itu apa. Contohnya misalkan eh, saya disuruh, Bapak Ibu saya suruh masak misalkan apa yang di Lombok ini. Um, Bapak Ibu disuruh saya minta masak petis panas lah. Ini masakan dari kampung saya ini. Petis panas dari Lombok gitu. Dikasih bahannya, dikasih resepnya gitu. Nah pertanyaannya kan nanti kalau nggak pernah tahu, dia bikin sesuai dengan yang kemudian di makanan. Pertanyaannya kan benar nggak sih itu makanan yang dihasil itu petis panas? Kan nggak tahu, dia mesti tahu. Kita mesti tahu hasil yang kita inginkan itu apa. Nah ini yang sebenarnya membuat meskipun ada AI itu tidak menihilkan bahwa saya nggak perlu tahu lagi artikel artikel itu seperti apa. Salah justru. Jadi kita mesti tahu betul artikel yang bagus seperti apa sehingga dipakai. Tahu saya tahu hasilnya itu betul. Ya, jadi objeknya mau masak juga kalau hanya tuntas meskipun sama hasilnya lain-lain. Ya, dan itu saya tuh saya tuh kesel dalam satu hal kesel itu kenapa? Karena kadang-kadang model itu kan update beberapa bulan ya, dalam 2 bulan 3 bulan gitu. Sementara model yang ada itu belum saya kuasai betul, keluarlah model baru. Jadi memang perlu waktu gitu dan sering pakai. Gitu. Oke. Nah lalu kalau kita sekarang mau menerapkan teknik ini dalam menulis, bagaimana caranya? Jadi sebenarnya dia bisa diterapkan di semua tahap. Dari pre-writing, drafting, revising, editing semua ya. Di semua tahap bisa. AI bisa dipakai untuk menerjemahkan. Jadi kalau inputnya bahasa Inggris, nggak apa, itu ngerti. Tapi nggak bisa bedakan mana bahasa lah. Dia bisa switch ke dalam bahasa apapun. 160-an bahasa kan. Nah, jadi kalau misalkan bahasa Inggris saya kurang kurang bagus itu, saya bikin dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dimasukin ke bahasa Inggris ya bisa, silakan. Oke, atau dari gaya penulisan. Saya nggak bisa nulis, saya hanya bisa nulis, saya bisa nulis chat, saya chatting di sini bisa gitu. Tapi kalau nulis artikel nggak bisa. Ya, AI bisa rubah tone-nya, gayanya menjadi ilmiah dan formal. AI juga bisa membantu menganalisis logiknya, dia bisa merangkum, menyimpulkan. Kemudian strategi bisa banyak ya, bisa nulis ulang tambah literatur, ya ada banyak lah, dan bisa ditekuni ini kalau mengikuti kegiatan workshop ya. Nah sekarang kalau saya mau pakai AI untuk nulis, oke, kita mesti tahu dulu mekanik, mekanika di balik proses penulisan. Jadi ada apa di sana? Oke. Nomor satu, jadi ingat nulis itu tujuannya untuk memberikan kontribusi ilmiah. Jadi orang-orang yang bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dia dikasih gelar ilmuwan. Jadi balik di sana. Nah, proses logiknya itu, nah artikel itu ada dua, jadi ada jiwa dan ada raganya. Jiwanya itu, raganya itu adalah yang kelihatan. Ada judul, ada abstrak, introduction, metodologi, result, conclusion. Ini formnya, ini bentuk jasadnya. Tapi di dalam jiwanya itu ada namanya logical argument. Jadi ada argumentasi logis di dalam sana itu. Jadi tujuannya adalah saya sebagai penulis ingin meyakinkan komunitas ilmiah bahwa
saya menemukan ada sesuatu yang baru di sini, yang punya scientific merit. Nah, karena AI itu dia perlu sesuatu, jadi dia tuh kalau dalam bahasa Arab itu minaz zulumati ilan nur. Jadi ini sebelah kanannya garis ini tuh gelap dia sebenarnya ini, nggak ada yang tahu kan. Kemudian yang sebelah kiri ini tahu, jadi dia cahaya. Jadi kalau dalam hal yang scientific, dalam konteks scientific research, penelitian itu mencerahkan. Penelitian itu merubah dari kegelapan menjadi cahaya. Minaz zulumat ila nur. Dari kegelapan menjadi cahaya. Nah, apa cahayanya ini? Yang pertanyaannya itu. Nah, kita mulai dari, karena nggak ada yang tahu di kegelapan ini. Kita mulai dari menduga-duga. Nah, menduga-duga itu namanya proses hipotesis. Oke, kita develop hipotesis. Nah, hipotesis itu nggak ada yang eksplisit di beberapa artikel sosial. eh, itu dia harus nyebut hipotesisnya 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi di artikel-artikel sains itu nggak perlu ditulis hipotesis itu. Hipotesis itu bisa dikemukakan secara eksplisit, bisa dikemukakan secara implisit. Biasanya sebagian besar itu implisit. Ada hipotesis. Nah, proses hipotesis ini kan perlu dibuktikan. Buktikan ini proses riset tadi. Jadi kita kumpulkan data, kumpulkan evidence, okay, untuk membuktikan bahwa hipotesis kita benar. Jadi apa yang tadinya itu orang belum tahu, sekarang jadi tahu gitu. Tadi minaz zulumat ilan nur. Nah, ini aspek apa namanya? Kalau yang kanan tadi jiwanya. Nah, jadi intinya, jadi orang bisa bikin hipotesis apa saja. Misalkan di bulan itu ada, dulu kalau saya kecil itu kan ada orang lagi, ibu-ibu lagi kasih makan anjing bersama 2 anaknya katanya. Di bulan itu. Ya sampai, dia bisa berhipotesis sampai terbukti salah kan. Ada orang ke bulan ternyata di sana nggak ada apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah data. Nah, kalau padukan data ini dengan hipotesis tadi, nah ini yang saya bilang research note. Ini yang menjadi bahan kita menulis sebenarnya. Ya, ini prosesnya ya, mekanik di balik nulis. Dan ini sebelum kita mulai nulis gitu, kita sudah siapkan. Nah, kalau kita siapkan, jadi nanti ada bab 1 pendahuluan, ada judul, konteks, hipotesis, tujuan, kita masukin ini. Oke. Nah, semakin detail inputnya, makin detail input yang kita kasih, semakin bagus. Jadi semakin autentik hasil. Karena nanti kalau kita tidak sediakan informasinya di AI, entah dari mana dia ngambilnya. Kemudian yang kedua bahannya adalah literatur yang ini. Karena kalau nulis itu masih pakai literatur. Kenapa pakai literatur? Nantilah saya jelaskan kapan-kapan. Kita mesti kalau bisa siapkan sendiri. Oke, siapkan sendiri. Nah, ini beberapa tips dalam mempersiapkan kegiatan penelitian. Ini penting bagi yang setelah kegiatan ini nanti mau misalkan beli paket workshop. Ini saya kasih prompt sama materi ini. 1, kalau sebisa mungkin strukturnya kita bikin sendiri 2 level headings. Jadi 1 introduction, 2 metodologi, 2.1, 2.2, 2.3 gitu. 3 result in discussion, 3.1, 3.2 gitu. Bikin sampai 2 level. Kalau ada tabel, kalau ada gambar, itu keterangan tabel sama gambarnya itu dibikin detail. Oke. Data-data eksplisit, data kualitatif, analisis statistik segala macam itu kalau bisa didetailkan. Pengampatannya dibikin rinci, data sebisa mungkin diinterpretasi sendiri, dan penjelasannya. Kemudian poinnya itu banyak tapi pendek-pendek, jangan. Oke, kalau nulis literatur dari jurnal bereputasi, pilih yang baru, cari yang citasinya banyak. Kalau kita tahu target jurnalnya apa, kita ngambil dari sana. Banyak poin tapi pendek. Kalau bisa statement literatur itu ada data kuantitatifnya. Jadi sebisa mungkin nyari sendiri ya. Walaupun di teknik prompting yang saya
kembangkan, itu bisa kita minta bantuan AI untuk nyari literatur. Nanti di workshop saya tunjukkan. Nah sekarang saya mau masuk ke materi demo. Jam berapa nih? Oke. Jadi ada banyak rute untuk nulis ya, untuk nulis artikel itu. Jadi ada bahan, prompting, hasil ya. Nah bahannya itu sekarang saya minta dari catatan penelitian dan kutipan literatur. Jadi kita sudah baca ini dari si A, saya mau kutip ini, dari si B saya mau kutip ini, si C saya mau kutip. Kemudian kita akan promptnya secara bertahap, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, abstrak, kemudian jadi draft. Ini. Nah, ngepromnya itu hanya 7 tahap saja. Biasanya ekstrak substansi dulu, kemudian kerangka. Ini saya skip biasanya karena kita sudah bikin ada 6 kali mana. Kemudian nulis pendahuluan, nulis metodologi, nulis hasil, nulis diskusi, nulis kesimpulan. Nulisnya itu cepat sekali ya. Oke, nah ini saya mau mulai demo. Lalu, oke, bahannya seperti apa? Oke, bahan nulis itu research note. Ada judul introduction, nih judul ditulis pendek-pendek aja. Ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dan kalau di metodologi sebisa mungkin detail ya, karena proses penelitian itu kan nggak tahu berapa banyak sampelnya, berapa banyak respondennya, dan seterusnya. Jadi detail itu mesti kita tambahkan. Result juga sama seperti ini. Lalu kemudian datanya itu kalau bisa sudah diolah ya. Ini gambar, ini kalau misalnya gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan seterusnya. Sebisa mungkin ini sudah ada. Kalau ada yang bertanya, bisa nggak dari raw data? Ya bisa aja. Kalau dari raw data berarti dari raw benar-benar ya. Dari benar-benar awal kan. Kita apa namanya, kita itu beda prompting lagi gitu. Ini dalam situasi di mana kita siap menulis ya. Jadi jadi drafting itu kita harus pisahkan ya. Jangan nulis baru mau bikin plot datanya. Itu nanti nggak selesai-selesai. Jadi sebisa mungkin dibikin konsepnya dulu. Kalau cara nulis konvensional itu, dibikin konsepnya dulu, disiapkan datanya, disiapkan visualisasinya, kemudian baru masuk ke tahap nulis. Nah ini bahannya seperti ini yang perlu disiapkan. Nah lalu kemudian di sini ada pernyataan ini yang saya sebut sebagai pernyataan literatur ya ini. Ini FAU 2011 bilang apa, kemudian GODK bilang apa, kemudian Departemen of Water Service bilang apa, dan seterusnya ya. Nah ini saya sebutnya itu literatur statement. Jadi pernyataan, statement itu artinya apa? Statement itu sesuatu yang bisa benar bisa salah. Contohnya saya laki-laki, itu statement. Karena pernyataan saya itu bisa benar bisa salah. Dan oke. Nah, tidak semua statement itu perlu citasi. Jadi dia mesti sesuatu yang memerlukan pembuktian. Makanya dia pakai literatur. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Nah, by the way di demo ini saya tunjukkan kalau ini tuh dicari sendiri. Baca artikelnya, kemudian ngambil kutipannya apa yang mau dikutip. Pernyataannya apa. Ada cara lain di mana kita bisa pakai AI untuk bantu nyari. AI untuk bantu nyari, kemudian nanti itu yang kita pakai. Tapi itu di workshop saja. Ini versi ini lebih original. Ini jadi semakin panjang prosesnya, semakin original hasilnya. Karena ini menuntut kita baca sendiri, kita nyari kutipannya dan seterusnya. Nah lalu promptnya, oke, prompt ini juga bisa diakses di Ebismart. Kayak ada paket webinar kit. Nah, di prompt ini ada prompt B penyelesaian gaya penulisan. Ini yang saya bilang bahwa AI itu bisa diajarkan. Nah, biasanya kalau kita nulis pakai AI, itu nanti ya rasanya tuh bukan saya. Ini rasanya tuh bukan tulisan saya gitu. Aneh banget gitu. Jadi terlalu bagus ini kalau terlalu bagus. Ya, jadi nggak mungkin misalkan
kita tuh punya artikel, tapi sepertiga dari kosakata yang ada di sana tuh kita nggak ngerti kan? Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita menulis sesuatu yang kita tuh lo nggak tahu, sehingga ya melewati batas gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa ajarkan AI menulis menggunakan gaya penulisan tertentu. Nah ini saya mulai dengan ini ya. Saya mulai dengan ini. Saya buka demo. Saya ajarkan AI cara menulis. Ini saya dulu biasanya saya pakai auto, tapi sekarang ini saya mau pakai thinking, tapi thinkingnya itu yang standar. Ini model baru ya, saya nggak tahu ini model thinking. Ingat modelnya apa, promptnya apa, inputnya apa. Nah, inputnya adalah, saya ingin dia belajar bagaimana cara saya menulis. Jadi saya mau masukkan artikel yang ini artikel saya. Ini artikel saya yang saya tulis. Sebelum ada AI, sebelum ada AI, saya tulis artikel ini. Saya minta dia belajar bagaimana cara saya menulis. Sehingga ketika nanti saya minta dia menulis itu mirip tulisan saya sendiri. Nah ini bagaimana kita bisa collab dengan AI dan kita ajarkan ke AI bagaimana cara menulis yang bagus gitu. Oke, nah ini contohnya saya misalkan ngambil satu saja. Kalau kita mulai dari di proses ini, jadi literatur sudah ada, kemudian datanya sudah diolah, kemudian catatan datanya sudah lengkap. Itu bikin draft itu nggak akan lebih dari 10 menit. Nah ini AI belajar bagaimana cara orang nulis. Jadi ini namanya author stylistic fingerprint. Bisa dipakai untuk mengurangi deteksi AI. Bisa dipakai untuk mendeteksi AI tapi nggak hasil. Tapi yang bagus dari teknik ini adalah ketika nanti AI nulis, dia akan nulis tuh mirip sekali dengan tulisan saya. Dia sudah masuk ini, kemudian saya mau masuk ke prompt berikutnya. Jadi prompt berikutnya satu, ringkas substansi argumen. Nah ini kita minta dia untuk menulis substansi argumennya. Jadi mana hipotesisnya, mana ininya dan seterusnya ya. Nah ini kalau modelnya nggak saya rubah berarti dia masih thinking ya. Ini apa? Jadi di tahap awal ini, jadi saya minta AI ini sebelum nulis dia mikir dulu. Dia develop yang ini, yang depan ini. Jadi kita suruh dia mikir tentang wah ini judulnya apa, evidence-nya apa, hipotesisnya apa gitu. Tujuannya itu biar dia tahu nanti ke depan dia keseluruhan artikel itu jiwanya itu yang ini. Jadi substansinya itu yang tadi itu. Problemnya, hipotesisnya. Oke, sudah. Jadi ada hipotesis increasing tannic acid will enhance hydrophilicity, bla bla bla. Itu sudah dapat.
Kemudian masuk ke prompt berikutnya. Pencarian literatur skip. Nah, ini tulis pendahuluan. Nih, tulis di kanvas baru ini GPT, ini udah ganti kan. 5.4 thinking. Nah, ini yang saya bilang menggunakan kanvas. Nanti saya akan tunjukkan kenapa ini. Kemudian tinggal kita copy catatan penelitian dengan pernyataan literaturnya. Kita ambil promptnya. Oke, ambil lagi catatan penelitiannya yang dari sini bagian introduction saja. Masuk. Nah, ini sudah langsung membantu kita menulis introduction. Lalu ini saya siapkan saja bagian prompt berikutnya. Sama juga ini 5.4 out thinking. Ini source. Saya punya materi itu banyak sekali. Jadi kalau ini yang saya update, yang lain betul gitu. Nah, di sini masukkan detail catatan penelitian sama dengan gambar atau tabel kalau ada. Oke, sama statement literatur kita masukkan. Nah, ini dia masukkan. Oke, kemudian kita inputkan dulu bahan yang mau ditulis, apa kan yang mau diproses ini. Titik satu, copy. Mungkin agak terlalu cepat ya kalau ngelihat saya di sini. Nanti silahkan diulang-ulang di videonya. Lalu di sini saya perlu ada gambar nggak? Kalau ada gambar, oke, dimasukkan gambarnya. Oke, ada. Saya harusnya ada tapi tadi mana? Hmm. Kita lihat dulu yang ini sudah pendahuluan. Ini kemudian kita nulis metodologi. Lalu kita nulis bagian result. Kita masukkan lagi bahan yang mau ditulis, yang digunakan untuk menulis result. Kemudian ada gambar-gambar yang perlu dimasukkan. Ini jalan. Lalu nulis bagian discussion. Discussion bisa dipisahkan kalau mau. Tapi kalau
Detail catatan itu nggak ada kan? Ini discussion. Pakai ini aja, ini udah enak sekali ini. Ini ganti dengan gunakan informasi sebelumnya. Ini karena saya nggak siapkan, jadi saya gunakan pernyataan leader. Ini saya sebentar dulu kemana dia. Ini saya ini sudah biasanya kalau ada tanda panah ini sudah bisa berhasil ini jalan. Lalu yang terakhir adalah kita bikin simpulan bla 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 sampai sini aja lah. Oke, saya ngerti ini. Jalan Kak. Biasanya saya mulai dari awal ya. Ini masuk, kemudian masuk ke yang pertama. Ini kenapa kanvasnya nggak keluar ya? Kalau menggunakan framework yang seperti sekarang ini, itu biasanya tuh cepat. Ya cepat sekali lah, karena semua bahannya sudah ada. Itu cuman memproses input yang sudah detail. Ini kayak model baru. Itu result sudah, oh di sini result sudah, discussion belum. Oke, saya buka dulu. Ini namanya editing. Jadi introduction ini kalau kita klik edit di sini, keluar page baru yang ini merupakan hasil prompting AI tadi. Kita bisa edit. Ini kayaknya belum bisa diedit karena masih belum selesai. Kita tunggu dulu ya. Ini result sudah, discussion belum. Oke, tunggu sebentar lah nulisnya. Jadi kuncinya itu adalah ini. Jadi kalau bahan kita tuh komprehensif, merubah dia menjadi artikel itu gampang sekali. Mudah sekali itu. Ini sudah menghemat waktu 40 jam. Kalau dinulis satu persatu, itu kan jam profesional. Kalau sudah terbiasa menulis. Biasanya profesional menulis artikel sekitar 40 jam. 1 minggu lah. Oke. Itu pun dengan kondisi yang sama, dengan ini semua sudah ada gitu. Jadi dia sudah sangat cepat sekali dan hasilnya bagus lah. Sudah menulis berapa ya? Hampir berapa ya? 170. Ya hampir 100 artikel yang sudah publish ya dengan bantuan AI. Ini dari peserta pelatihan mungkin sudah ratusan juga yang yang sudah accepted. Lebih lah, itu dari yang saya tahu dia gunakan framework yang seperti ini. Oke, ini sudah jadi conclusionnya. Ini fail to generate. Ini yang diskusi ini belum jadi. Ini saya klik dulu. Oke, kemudian yang terakhir ini bagian ini.
um, apa namanya, framework untuk nulis itu dia lain-lain ya. Jadi ini tadi yang kita mulai dari bikin kerangka, siapkan data. Ada yang mulai dari bikin data dulu, kemudian bikin kerangkanya. Ada yang mulai dari sudah ada draftnya gitu. Draft ini mau di makeover, dia lain-lain apa namanya, proses menulisnya gitu. Dan itu perlu waktu ya, perlu waktu. Kalau ada kesempatan ikut saja workshop yang di Ebismark. Jadi workshop Ebismark itu ini ada dua nih. Ada dua, ada yang offline, ada yang online. Jadi kalau ada yang online, ini signature training saya di Ebismark itu yang ini, yang sebelah kiri. Jadi mulai dari generate ide, apa namanya, desain penelitian, analisis olah data, itu sampai submit, persiapan bahan untuk submit. Ini ada 4 pertemuan. Oke, ini ada tanggalnya. Silakan bisa join aja. Kalau saya bilang ini harganya terlalu murah, saya selalu bilang ke Ebismark, kasih biaya terlalu murah. Kalau terlalu murah jadi orang juga biasalah nganggap murahan. Jadi skip gitu. Ya udahlah. Tapi ya nggak apa. Jadi saya pikir ada orang yang punya ingin sekali belajar tapi keterbatasan kemampuan finansial. Mungkin kita dapat berkah dari orang ini sajalah. Ada orang yang dia bisa bayar lebih mahal, tapi ya itu nggak serius gitu. Jadi datang serius. Kalau mau datang serius, biar saya juga serius. Harganya murah, jadi kalau yang nggak afford, ya bisa banyaklah cara untuk ini. Ini yang online. Kemudian ada yang offline. Ini di Bandung tanggal 1 sampai 2 Mei. Biasanya, walaupun not highly recommended ya, itu sebelum pulang dia sudah submit artikel biasanya. Targetnya seperti itu, dan artikelnya sudah bagus ya. Jadi sudah ada waktu untuk nulis, sudah ada waktu untuk revisi. Jadi sebelum pulang itu sudah bisa submit artikel. Dan ada beberapa testimoni yang langsung ke saya. Saya kadang-kadang kalau lagi workshop itu kan nggak ada bahan. Jadi saya minta salah satu peserta, bahan dari peserta itu saya proses. Nah kebetulan mungkin dua atau 3 itu dari peserta workshop offline Ebismark. Itu artikel yang saya handle, yang saya pakai itu pakai untuk demo itu sudah accepted. Jadi ini apa namanya, keberhasilan tinggi sekali lah menurut saya. Ini nggak mau melebih-lebihkan. Jadi ini juga memotivasi saya sendiri untuk keliling Indonesia, capek-capek ke Bandung. Bandung itu susah dijangkau karena aspek keberhasilannya itu tinggi. Oke, nah ini kalau saya lihat, saya belum selesai tadi sambil nunggu ya. Ini apa tadi, Raffi? Ini hasilnya dalam format namanya kanvas. Nah, kanvas ini kita bisa lihat di sini ada banyak kanvasnya. Nah, kanvas ini bisa diedit. Oke, bisa diedit satu per satu. Nanti kita bisa edit, kita betulkan gitu. Nah, proses editingnya itu ada banyak lah. Kalau saya ceritakan sekarang kayaknya agak ribet ya. Tapi saya ingin sampaikan ada banyak proses editing. Jadi editing ini sebenarnya jadi apa namanya? Ini kalau chef di hotel itu kan yang banyak itu kan asisten chef. Chefnya itu cuma satu. Dan chef itu dia nggak masak. Dia paling cek kualitas bahan. Itu chef. Cek kualitas bahan. Kemudian prosesnya bisa dikerjakan oleh asisten chef. Nah, yang paling penting nanti yang dikerjakan oleh chef itu cek mutu dari hasil masakan. Nah, kalau menggunakan analogi itu, jadi proses editing akhir itu di mana kita bisa mengevaluasi
kualitas dari hasil yang bikin. Nah, kalau ada yang salah, kita bisa perbaiki. Nah, proses perbaikannya itu kita bisa lakukan menggunakan kanvas. Contohnya kita bisa perpanjang, perpendek, rubah format. Ada banyak lah caranya. Ini saya sebagian saya demokan. Nah, sorry. Pakai kanvas itu ada proses editingnya itu ada nggak ada di sini. Ada, kita bisa edit teks langsung, kita bisa gunakan default editing, kita bisa nge-prompt cara ngeditnya itu. Nah, ini contohnya, ini sudah selesai semua ya. Ini saya rubah dulu modelnya ke instan. Oke, ini kita bisa bikin ini dari yang hilang ini di mana? Oke, misalkan ini fail to generate tadi ini. Allahu Akbar. Oke, discussion ini kalau kita bisa edit di sini. Kemudian ini kita edit. Contohnya misalkan ini saya nggak mau. Tuh, saya klik ini. Kenapa? Kemudian ini apa namanya? Misalkan saya bisa nih edit Ask GPT, saya bilang pecah menjadi 5 paragraf. Contohnya lah. Jadi dia bisa mengedit secara spesifik bagian-bagian yang kita mau edit. Itu kelebihannya mungkin. Proses editing, lalu, nah ini sudah mulai ngedit kan, jadi 5 paragraf ya. Nih, 1, 2, 3, 4, tuh 5 paragraf. Dah tank 5 paragraf kan. Jadi dia lebih mudah lah untuk edit itu. Oke, ini slide saya terakhir lah. Mungkin ada yang akan banyak bertanya itu. Nah, terus editing itu bisa macam-macam, bisa bikin ini bisa memperpanjang, memperpendek, rubah format, kan informasi baru, tambah reference, banyak lah cara ngedit itu. Dan itu sebenarnya paling bagus coba-coba aja karena nggak mungkin semua ini saya dibuka. Oke. Nah, terakhir mungkin ini selalu sering ditanyakan, bagaimana dengan plagiasi. Jadi similarity itu setahu saya yang paling banyak selama itu hanya sampai 5% saja. Jadi nggak akan ada masalah dengan similarity. Tapi AI detection itu bisa tinggi, bisa sampai 100%. Nah, ini tuh nggak ada masalah sebenarnya kalau jurnalnya tuh memang memperbolehkan. Hampir semua penerbit besar itu memperbolehkan ya. Iya, pakai saja, asal dideklar gitu, asal dideklar. Nah, ini contoh deklarasinya menggunakan gitu. Dan nggak perlu takut gitu. Khawatir itu orang yang tidak pakai AI, karena itu kan namanya peninggalan zaman. Oke. Tapi ada beberapa jurnal yang memang dalam kasus seperti ini jangan dicari jurnal yang boleh aja. Tapi nah kalau nggak boleh gitu. Ya kita bisa pakaiin. Jadi ada AI, ada banyak lah. Yang menurut saya paling mahal itu Humboldt. Humboldt bisa lolos deteksi di semua jurnal. Gitu. Tapi yang dilakukan oleh software-software ini dia bikin tulisannya jadi jelek. Saking jeleknya AI sendiri itu malu kalau itu tulisan AI. Jadi yang penting itu adalah kita sebagai penulis itu mengambil tanggung jawab penuh terhadap isi dari tulisan. Jangan pakai AI. Udah zamannya sekarang semua pakai AI. Hampir semua
mahasiswa di kampus-kampus besar, dosen di kampus-kampus besar itu pakai AI. Kalaupun ada yang melarang pakai AI karena tidak semuanya itu berlangganan AI yang bisnis. Kenapa? Karena misalkan untuk mereview artikel biasanya itu dilarang. Tapi sebenarnya bukan memakai AI yang dilarang. Karena artikel yang kita review kan belum publish. Kalau saya upload ke GPT, nanti GPT bisa buka ke publik. Nah, tapi GPT yang buka ke publik itu adalah GPT yang jenis subscription yang plus. Kalau pakai yang bisnis ya nggak apa-apa, dia akan ketahuan gitu. Kemudian ada juga menggambar nggak boleh pakai AI. Di zaman dulu awal-awal ketika policy AI dibikin, gambar AI itu memang hancur. Sekarang gambar AI itu lebih bagus daripada desainer profesional. Kayak lebih bagus dari desainer profesional. Saya sebelum ini itu selalu berlangganan namanya biorender. AI sekarang bisa bikin jauh lebih bagus dari biorender. Mungkin itu saja pengantar apa istilahnya kegiatannya, pra workshop, pra bootcamp. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Kadang-kadang